Budut dibilang kalah sih enggak ya, kalah masa lah, bukan kalah mental loh. Dia ada korban, walaupun dia turun banyak itu kita nggak usah ladenin, yang penting dia udah ada korban udah. Sampai sempet diginin, wah ini temen lu nih keluar nih ya kan. Tapi tetep aja dia masuknya ke dalam, akhirnya sampai ditinggalin. Ditinggalin. Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Nah, syukur alhamdulillah pada malam hari yang indah dan cerah ini gue ditemani nih oleh salah satu senior dari STM Budi Utomo nih. Dan yang pasti nama beliau itu udah nggak asing di era sekitar 2000-2001, yaitu adalah Bang Repai. Nggak perlu berlama-lama, karena Bang Repa ini udah pasti menyimpan segudang cerita perjalanan menarik dan pasti menegangkan selama mengemban pendidikan 3 tahun di STM Budi Utomo. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita ngobrol santai bareng Bang Repa. Assalamualaikum Bang Repa. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat. Ketemu juga kita ya. Oke. Nah Bang Repa, Bang Repa ini kan saya tahunya nama Bang Repa ini Bang. Sebenarnya nama asli siapa sih Bang? Namanya sih sebenarnya Andre. Andre siapa Bang? Andri Sanusi. Oh Andre Sanusi ya, oke. Nah itu bisa dipanggil Repa itu bagaimana Bang awal mulanya Bang? Awal mulanya Ane dipanggil Repa itu dari SMP. Oh dari SMP. Dari kelas 1. Udah Ane punya inisiatif sendiri. Bikin nama sendiri, Repai. Repai. Filosofinya apa tuh Bang? Filosofinya sih kalau di kamus bahasa Indonesia itu repai pembalasan. Kalau ngelihat sih. Kalau ngelihat ya pembalasan ngeri banget nih. Nah, Bang Repai. Bang Repai ini kan yang saya tahu kan punya nama besar nih Bang nih. Di era Abang tuh Bang ya. Itu Abang memilih STM Budi Utomo kenapa sih Bang? Aneh sejarahnya seperti ini. Gimana tuh Bang? Monggo Bang, karena nih dari SMP Aneh kan ada nih alumni ya, alumni lah ya, alumni anak daerah Aneh di Setka ya. Itu lumayan juga kan ada nama, dia di Budut. Aneh itu cinta Budut dari dulu ya. Siapa alumninya tuh Bang namanya Bang? Bang Edoy almarhum. Oh Bang Edoy, dia orang GS atau Setka? Oh dia Setka. Oke, nah terus? Terus Aneh masuk SMP, Aneh sering ngebantai Budut. Aneh pelajarin nih Budut. Aneh sering bantai ini, cuman STM ini yang paling kuat selama Aneh ngebantain dia gitu. Oh gitu. Abang SMP udah ngebantai Budut Bang? Udah di Kaldres dulu pernah. Sama di Setka, Cuman yang Aneh lihat yang bertahan kalau dibantai nih Budut. Budut kuat tuh Bang. Pertahanannya lebih kuat gitu. Kalau dibilangin Aneh semua udah pernah ngerasain. Aneh bantai-bantai udah pernah dulunya ya. Tapi Aneh lihat Budut. Emang cita-citanya sih pengen masuk Budut ya kan. Nah itu Abang ngebantai Budut SMP ngikut sama anak mana? Anak DKI. Oh ngikut sama kan Aneh kan SMP-nya nongkrongnya sama anak DKI awalnya. Oh gitu. Lah Abang SMP di mana Bang? 205. 205 di Semanan. Lah sementara Abang tinggal di Setka. Tinggal di Setka. Kok berani gitu sih Bang dari Setka ke situ kan lumayan jauh Bang. Aneh udah terbiasa naik mobil itu dari SD kelas 6. Oh, udah Aneh sempat tinggal di Semanan. Emang awalnya dari Setka. Hasilnya dari Setka, pindah ke Semanan, SD sampai kelas 6 mau lulus. Aneh pindah ke Setka lagi balik. Otomatis kan dapat SMP di 205 rayonnya ya. Mau nggak mau nggak pindah sekolah. Jadinya di sana. Jadi ya mau nggak mau ya kita nggak ngikutin sekolah tuh Bang ya, naik mobil ya. Jadi udah terbiasa dulu. Ya. Nah itu Bang, ketika Abang tadi ngebantai Budut tuh Bang waktu SMP dengan anak DKI itu. Nah itu gimana? Apakah abang saat itu apa udah mulai berani untuk maju apa gimana? Apa cuma ikut-ikutan aja? Oh enggak, Aneh tetap di depan bareng. Tetap maju. Anjir. Karena Aneh apalagi waktu kejadian yang di Setiakawan dulu ya, Setka. Pernah Aneh ngebantai tuh sempet lama juga dulu. Ngebantai Budut tuh lama ada. Cuman yang bertahan dia gitu sampai rel loh. Dulu ya.
Cuman makanya selihat aneh STM, nih STM kayak paling kuat nih di antara yang lain nih. Mungkin nyali-nyali atau mental-mental emang kebetulan aneh juga cinta budut dari dulu. Cinta budut ya. Dari SMP juga udah sering nama-nama budut sih di bawah. Tapi buat ngetes dicoba dulu nih kuatnya. Lah, terus apa yang memutuskan akhirnya Abang memilih budut? Padahal kan Abang udah ngebantain budut, udah ngikut DKI kan. Kenapa nggak ngikut DKI? Emang niatnya pengen masuk budut. Oh, memang niatnya. Cobain ngebantain budut. Ternyata emang ini. Emang ini pilihan didikannya emang ini. Ternyata emang keras didikannya. Cocok lah buat Abang nih ya. Anjir. Oke, nah Bang Repai. Bang Repai berarti menduduki posisi di Gang Subur nih, rumah nih. Setkanya. Oke. Sementara di Setka itu Bang, yang saya tahu kan itu adalah teritorialnya Kampung Jawa juga tuh Bang. Benar. Itu gimana Abang menyikapi hal itu tuh Bang? Kalau menyikapi seperti ini ya. Dulu emang di situ emang kampungan yang anak Kampung Jawa ya. Betul. Dulu emang anak budut di situ nggak ada. Oh, di Setkanya nih, betul. Di Setka ada, cuman ikut basisnya dulu ke GS. Oh ya, maju dikit nih, jalan dulu. Ya. Tapi pas ada aneh dari awal kelas 1 dibina dari awal, kebenaran senior aneh juga ada tuh kelas 3 ya. Aneh kelas 1, ada kelas 3 2 orang lah ya. Di situ akhirnya aneh bikin basis, bukan basis loh ya, tongkrongan sendiri. Oh, bikin tongkrongan ya, benar. Tapi untuk ngambil tongkrongan itu nggak gampang. Kita ribut sama temen juga sama kampung. Sama kampung sendiri kita ribut. Tapi lama-lama aneh bisa kuasain. Lama-lama tuh. Kacau. Akhirnya bisa nongkrong di situ. Bahkan yang biasa nongkrong di situ bisa kegeser. Nah Bang, itu kan artinya Abang harus sama temen juga bentrok tuh Bang tuh ya. Berarti Abang nih bisa dikatakan nggak peduli temen tuh, bisa dianggap seperti itu. Awalnya semua begitu, aneh sih nggak peduli temen. Cuman kalau orang itu aneh bilang suruh mundur ya mundur, tapi kalau nggak mundur, udah aneh makan. Galak nih Bang Repai ini. Oke, nah Bang Repai. Awal masuk tahun berapa Bang Repai? Awal 98 masuk. 98 sampai 2001. 2001 selesai. Kan lulus SMP 98 loh itu. Masuk. Berarti 2001 tuh ya periode Abang tuh ya. Oke. Nah Bang, kita berlanjut masuk di penataran nih Bang. Artinya budut itu memang yang saya tahu memiliki pertahanan yang lumayan kuat nih Bang nih. Nah, di penataran Bang Repai seperti apa tuh Bang? Waktu penatarannya awalnya kalau di budut ya. Seperti hal yang lain mungkin sekolah lain juga sama kali ya. Untuk kelas 1 mungkin ada di pintu lah ya, di pintu ya untuk awal kita naik ya dari mobil nih ya. Aneh dari pertama kali masuk itu dibilang sama kelas 3, kelas 1 di pintu semuanya kan. Ya udah ada di pintu. Setiap ngeliat anak sekolahan lain, musuh lain tuh ngeliat udah langsung turun aja deh, nggak peduli itu musuh atau mana. Judulnya anak sekolah lain ya. Serobot ya langsung ya. Mau nggak mau ribut. Kejadian di Harmoni juga pernah, ya sama Jawa pernah, sama DKI juga pernah lagi tuh, sama DKI pagi baru-baru penataran kalau nggak salah. Terus sampai Pasar Baru biasa dikumpulin lagi. Tapi lebih banyaknya penataran sih setelah pulang sekolahnya sih. Setelah pulang sekolah. Di gojloknya. Nah itu kan tadi kan Abang bilang sempat ada bentrokan tuh di penataran Abang tuh. Dengan anak DKI, Jawa dan lain sebagainya. Lagi itu bentrok sama Jawa deh kayaknya kalau waktu penataran deh. Masih pakai putih biru? Enggak, udah pakai itu abu-abu ya. Udah abu-abu nih. Nah, terus itu gimana tuh Bang? Artinya perlawanannya lama atau gimana apa? Kalau Anda lihat sih sempat dibubarin juga sih pada saat itu karena masih pada nafsu ya, masih pada baru-baru semua ya kan. Sempat enggak lama sih, enggak berlangsung lama, cuman keburu ada polisi gitu. Dibubarin lah dibubarin. Gitu ya. Waduh, kacau. Nah, Bang Repai, ini juga saya banyak informasi nih. Katanya Bang Repai ini memang dulu nih hobinya atletis nih, artinya suka ngangkat barbel. Jadi ini memang Bang Repai ini yang suka sering-sering disebut-sebut jagoan budut yang suka mengangkat barbel. Emang gimana sih Bang? Emang itu hobi Abang apa gimana? Apa emang Abang atlet nih? Kalau nge-gym ya, fitness itu hobi. Hobi. Emang awalnya nggak ngerokok, aneh juga kan. Sampai sekarang nggak ngerokok kan. Terus minum juga enggak kan. Oh minum, sehat banget nih Bang. Terus aneh fitness dari STM. Dari STM? Dari STM kelas 2 lah. Kelas 2 udah mulai itu? Kelas 1 dah awal. Kelas 1 benar, kelas 1 udah mulai itu ya. Awal kelas 1 ya.
lebih rajin lagi tuh kelas 2 sampai lulus lah. Itu kenapa abang? Maksudnya memang abang biar di mata musuh biar kelihatan takut apa gimana nih, arah ke situ apa bukan nih? Itu enggak. Emang hobi. Oh, emang hobi aja ya. Hobi. Iya. Emang hobi kebenaran juga kan kita nggak ada yang negatif ya. Mungkin kalau ada hobi yang negatif mungkin lain hobinya ya. Iya benar. Kan enggak. Iya benar. Berarti bisa dibilang abang pada saat itu badan memang bagus bang ya posisi ya. Badan bagus. Waduh, badan bagus. Mantap nih. Oke, nah Bang Repai ini. Memang Bang Repai ini punya nama besar juga. Bang Repai. Itu bagaimana sih Bang ceritanya sampai akhirnya nama Repai itu langsung mencuat ke permukaan hingga akhirnya nama Abang tuh familiar tuh Bang di mata musuh tuh Bang. Ada momen apa sih Bang kejadiannya Bang? Momen ya. Kalau aneh sih ya. Yang memang Abang masih ingat sampai sekarang nih. Kalau yang aneh inget sih banyak, cuman kan kadang kita mau bicarakan nggak enak kadang ya. Cuman nggak apa-apa lah ya. Iya, kalau menurut kita aneh pribadi lah ya. Ini di zamannya Bang Repai masalahnya nih. Kalau di zaman anak DKI aneh kan kebenaran kan sebagian anak DKI itu kenal. Ada teman ya. Iya, karena bekas barengannya SMP, dulu nih SMP bener, nih, betul. Ya. Mungkin sebagian udah ada yang kenalannya dari SMP, aneh gimana ya? Karena jiwa aneh sih gini, aneh bukan sok jagoan atau merasa paling jago, enggak ya. Cuman di saat kita ribut, alhamdulillah untuk mundur sih aneh enggak lah ya. Pasti ada mundurnya, iya, cuman untuk ribut itu gimana caranya memundurkan musuh, gimana caranya seperti itu ya. Tapi ya alhamdulillah sih bisa mundurin musuh. Kita kadang mundurnya juga kadang ya tau lah budut kan berapa banyak sih ya. Betul. Ya kan, tapi dengan keadaan yang sedikitnya nggak banyak, aneh lihat masih bisa bertahan gitu. Iya, karena banyak lah cerita-cerita. Cuman kalau namanya nama besar ya, nama besar itu kalau aneh pribadi nggak merasa ya. Cuman kadang orang sendiri ya. Dari musuh orang tuh nyebut sendiri gitu kadang kan, bener-bener. Kalau aneh nggak merasa ya. Cuman di DKI mungkin gitu karena kenal. Pada kenal. Sementara kalau dari pihak kampung Jawa, di Jawa juga ada sebagian anak Jawa kan ada yang 205 juga SMP-nya dulu dari SMP 205. Jadi kenal gitu. Jadi informasi lo Repai gitu mungkin kali ya. Oke. Nah, Bang Repai. Perjalanan Abang di kelas 1 itu jalur 913 tuh Bang. Itu kan memang jalur maut nih Bang nih, banyak banget musuhnya. Titik-titik di mana aja sih Bang yang Abang selama di Budut yang sering ketemu musuh tuh selain di GS di luar dari Gang Subur ya? Paling kalau aneh sih ya. Kalau aneh kan dulu kelas 1 masih ada ikutin senior juga ya. Senior aneh ada lah ya. Senior aneh yang panutan juga lah ya. Iya betul, panutannya Bang Repai nih siapa tuh Bang? Bang Joy lah. Oh Bang Joy, iya benar. Salam silaturahmi Bang Joy. Ya dulu kan selama aneh kelas 1 masih ada dia kan ya. Jadi apapun dia kemana suruh berangkat. Aneh sih sering bentrok, lebih sering mah di Setka, Harmoni, jalur-jalur paling Grogol, sama Pesing. Karena emang benturnya emang anak Budut zaman aneh sebagiannya udah ke situ, udah agak maju gitu. Udah maju ya. Udah agak maju, udah ngepostnya paling kadang di Setka ya kan, kadang di GS, kadang yang sebagian dari Daan Mogot ada hanya berapa orang ya kan. Dan kita gabungnya kadang di Grogol ya. Di Grogol kadang di Setka gitu kan. Jadi kalau aneh sih ngalamin bentur ya kalau di jalur aneh nih. Lebih sering di Harmoni, paling di jalur daerah Tojo lah ya, jalur situ ya. Grogol, Pesing pernah. Itu dengan anak mana ketika di Harmoni itu lebih sering? Di Harmoni sih lebih sering. DKI sering. DKI siang ya, kadang DKI pagi pernah juga. DKI siang. Nah Bang, berbicara anak DKI nih Bang. Dulu di era Abang anak DKI yang namanya lagi top siapa Bang? Yang buat Abang nih, wah ini kayaknya nih angkatan aneh. Di angkatan Abang Bang Repai nih. Saya mau tanya satu-satu nih Bang nih. Kalau aneh pribadi sih bukan yang nggak mau ini ya. Kan aneh udah bilang kalau di Budut tuh aneh sih nggak ada yang takutnya sama musuh siapa gitu namanya. Cuman aneh kenal lama itu emang kenal dari dulu. Siapa Bang? Siapa namanya yang Abang kenal? Ya Nobon saya kenal ya kan. Oh ya Panjul, Bang Nobon satu DKI Bang ya. Nah, terus Panjul. Bang Panjul terus siapa lagi ya? Aneh sih paling kenal banyak kenal cuman ya. yang lebih sering ya itu orang ya. Sementara kalau dari anak kampung Jawa Bang, Abang lebih sering ketemu Jawa 7 apa Jawa 6? Jujur kalau anak Jawa aneh nggak ada yang kenal. Oh malah nggak kenal? Nggak kenal. Oh sama sekali nggak kenal.
Meskipun yang di Setka itu nggak kenal juga barisan Setkanya itu atau gimana? Kenal, cuman nggak kenal lama tapi kan Kenal say hello aja gitu Bang ya? kenal hanya biasa aja, hanya bukan dia ini anak Jawa dikenal nih, enggak ya, cuman sebatas begitu aja Bang ya. Oke. Berbicara DKI dan Kampung Jawa nih Bang. Momen apa yang Abang masih ingat seperjalanan Abang di kelas 1 ketika bentur di jalur tuh Bang? Dengan anak mana dan bagaimana kronologinya? Waktu masih baru-baru sih kelas 1 sempat bentrok sama DKI ya. Di mana tuh Bang? DKI pagi di Harmoni kalau nggak salah. Di Harmoni. Itu posisinya aneh mau berangkat ya. DKI pagi arah pulang, cuman dia posisi udah di jembatan. Oh Bang Repa ini budut siang ya Bang ya? Siang. Oke. Ya. Posisi di jembatan, jembatan kecil kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi kita sempat gempur di situ dulu ya. Sempat agak alot. Ya alot sih enggak ya. Agak keras juga sih, cuman gitu ada perlawanan juga. Dua-duanya saya ada perlawanan. Dua-duanya. Tapi nggak berlangsung lama karena dibubarin sama polisi. Itu kan di Harmoni posisinya ya. Betul. Jalur sentral, benar. Jalur itu. Dan ada momen-momen di saat waktu itu sama Jawa. Sama Jawa juga. Sama Jawa 7. Oh Jawa 7. Jadi aneh mau berangkat Jawa 7 balik nih. Aneh pikir malah anak DKI. Jadi aneh masih kelas 1 itu aneh betul, masih kelas 1 nih. Masih unyu-unyu lah Bang masih ya. Kelas 1. Ya kan? Bentrok sama Jawa di Kaji. Sekolahan Pak apa kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi aneh pas dari lampu merah Dankin bentur tuh, aneh turun tuh sama yang lain lah, yang anak-anak nih semua, sama senior lah ya semua. Aneh gebrak tuh, budut ya kan, Pak. Aneh pikir doi mau ngelawan nih. Nggak tau nurun dari mobil langsung kabur dia orang, padahal banyakan dia loh. Banyakan dia. Nggak tanpa perlawanan Bang? Nggak ada perlawanan. Astaga. Sampai dalam, akhirnya ada korban. Anak Jawa? Anak Jawa. Pagi tuh ya, Jawa 7-nya Bang ya? Ada korban? Ada korban. Berapa orang Bang? Korban sih yang ngeletak sih 1 ya. 1. Itu maksudnya korban kena batu apa emang kena sabet senjata? Kena sabet. Dia kan turun dari atas tuh. Belum sempat ini kali udah keburu diserobot Bang ya? Diserobot duluan karena temennya ini ninggalin ya. Langsung masuk ke sekolahan PAP tuh. Ya aneh juga sempet ini ya sama kawan-kawan yang lain juga pada inilah ya. Sampai sempet diginin, "Weh, ini temen lu nih, keluar nih," ya kan. Tapi tetep aja dia masuknya ke dalam, akhirnya sampai ditinggal. Sampai ditinggalin? Ya ampun. Dulu waktu itu masih ada adik aneh ada SMP lah gitu. Adik aneh sampai nangis kalau nggak salah. Lagi itu ada halte kan tuh PAP tuh ya. Adik aneh bisa SMP cewek. Dia sampai nangis tuh teriak-teriak waktu itu. Maksudnya nangis untuk mencoba melerai itu tuh Bang ya? Iya, cuman nggak berani melerai, cuman dari ini Bang. Beneran teman-teman sekolah. Benar. Oke, sekali lagi di sini saya secara pribadi mohon maaf bukan bermaksud untuk menyinggung atau mengulas kembali luka lama, namun ini adalah realita kenyataan yang memang dialami oleh Bang Repa ini pada saat itu nih. Oke, Bang, kita berlanjut Bang. Itu korban itu parah Bang, bisa dibilang Bang ya? Korban parah, ngegeletak. Aneh dengar sih koma ya. Koma, katanya sih koma yang aneh dengar ya. Oke. Cuman ya udahlah, aneh sempet rame-rame sama kawan-kawan sempet pada masuk dulu tuh ke daerah apa tuh Gajah Mada belakang tuh jalan. Lewat situ jalan. Langsung keluar ke Harmoni, lewat sana. Langsung tetap jalan berangkat. Sekolah berangkat. Nah, itu kalau dengan anak DKI pada saat Abang bentrok di Harmoni, berarti biasa aja ya dibubarin ya Bang ya? Karena dibubarin. Oke. Tapi kalau sama DKI siang, dia Gajah Mada sih. Jarang ada perlawanan juga sih ya. Kalau DKI siang. Iya. Masuk ke dalam sama anak budut mah. Ya paling kalau dia ada sih udah gabungan ya, banyak ya. Udah banyak ya. Baru lah ya udah gitu ya namanya nggak tembus sih, nggak pernah sih anak budut mah selalu lewat walaupun yang penting kita ngejebolin aja dulu. Tapi menang kalah kompak lah ya anak budut kompak sih ya. Emang didiknya dari dulu udah kompak gitu, harus kompak. Nah Bang, itu gimana Bang? Penerapan apa supaya anak-anak kompak nih Bang? Kan berbicara kompak itu kan nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, artinya penuh dengan memang harus bersama-sama gitu. Gimana biar supaya kompaknya tuh? Kebersamaan itu mungkin mentalnya juga tergantung mental dia juga ya. Kalau emang jiwanya emang berani, kita yakin bisa kok.
bikin kompak itu karena di Budut emang tuh diajarin apa ya, udah turun temurun ya, dari sama kelas 3-nya udah diajarin seperti itu ya. Mungkin emang kalau jiwanya mentalnya kuat bisa berlanjut di Budut. Kadang nggak kuat nggak lulus selesai ya kan. Itu juga Bang, boleh dengar nih Bang, katanya di Budut itu ada larangan untuk nggak boleh mengenal nama-nama musuh tuh Bang. Itu gimana Bang ceritanya? Kalau di Budut sih emang dilarang sih kalau menurut Ane mah ya. Maksudnya jangan dibiasakan, umpamanya nih ada di bawah kita gitu atau ya masih baru lah, betul, baru di atas kita ya, cerita lah dengan nyebutin nama si Anu nih, si Anu dari sekolah ini keren banget nih ini. Itu kan sama aja buat ngedonin mental adik kelas kita kalau ngedengar. Makanya di Budut tuh pantang untuk mengenal nama musuh. Sanksinya apa Bang yang berlaku kalau memang dia ketahuan kayak gitu Bang? Sanksi sih nggak ada, paling kalau senior ngedenger paling digampar aja. Itu juga salah gitu. Karena kan itu suatu, ngapain kenal musuh, biarin lah kalau musuh kenal nama kita, biarin aja, yang penting kita nggak menunjukkan kita siapa gitu, enggak kan ya. Tapi mereka sendiri yang menunjukkan, oh ini gitu kan. Benar. Oke. Nah Bang Repai, berbicara Budut di Gang Subur nih Bang nih, berarti kan artinya tugasnya Budut itu hanya untuk menghadang aja kan? Hanya untuk menghadang pelajar dari yang mau ngelewatin itu kan? Apa memang gimana Bang? Apa memang pernah ada momen sampai pelajar itu nggak bisa sekolah ngelewatin di Gang Subur di era Abang? Kalau di zaman aneh sih Budut itu kadang berangkat kan awal ya. Kadang lebih kita awal ya? Kalau mau menghadang berarti kita kadang nggak sekolah. Oh begitu. Emang niat mau menghadang ya. Menghadang Kampung Jawa lah ya biasanya ya. Ya menghadang paling kita nggak sekolah, habis itu kadang ada yang sekolah, habis ngebantai, habis nungguin baru kita berangkat gitu. Ada. Tapi lebih sering apa? Nahan anak sekolah apa mereka bisa lanjut? Pernah nggak ada kejadian gitu? Nahan juga ada, cuman ada berlanjut, cuman kita bikin korban. Oh berlanjut, mereka lanjut sekolah tapi ada korban. Yang penting kita mantek dia nih ya. Biarin kita hantam, dia lewat kita hantam, bantai udah hantam. Dia ada korban, walaupun dia turun banyak itu kita nggak usah ladenin, yang penting dia udah ada korban. Udah, yang penting lu jalan deh gitu ya, yang penting ada korban itu. Oke. Tapi pernah Bang ada kejadian Abang mantek di GS tuh sampai mereka nggak bisa jebolin? Pernah. Dengan anak mana tuh Bang? Pernah, anak Kampung Jawa dulu pernah. Cuman untuk pala ya, depan Kampung Jawa kan banyak ya. Ya wajar lah kalau Budut dibilang kalah sih enggak ya. Kalah masa lah. Kalah masa Ya. Bukan kalah mental loh. Ini Jawa 6 berarti nih. Jawa 6 ya. Kalau buat pertama sih pala, alhamdulillah dibilang kalah sih enggak. Budut mah justru dia pasti balik ke setka. Balik setka dia mundur nunggu yang belakang. Bagian badan nih. Badan belum buntut. Iya betul, kan? Belum buntut. Aneh pernah ngeladenin semuanya tuh dulu. Pernah nahan Budutan berapa orang sih paling. Iya betul. Ya? Tapi masih bisa bertahan lo ngeladenin itu banyak loh. Iya betul. Sampai kadang kita ribut sama anak kampung setka juga. Sama kampung sendiri aneh ribut. Oh iya benar. Iya. Bang, tapi itu kan Bang, Abang berani banget gitu. Gimana sih Bang? Dari dalam diri Abang sendiri apa sih Abang tanemin untuk jadi seorang superhero nih Bang? Superhero. Iya benar. Enggak lah, sebenarnya kalau untuk keberanian kan menurut aneh sih gini, di saat masih sekolah itu ya itu kita harus berani, karena kalau nggak berani kita nggak sekolah. Oke, nah berbicara berani nih Bang nih. Apalagi zaman itu namanya senjata Pak. Senjata tajam tuh udah jadi modal utama tuh Bang. Bagi setiap pelajar tuh. Buat Bang Repai nih saya mau tanya nih. Bang Repai punya nggak namanya wapak nih dulu nih? Kalau wapak sih karena kan untuk berbicara keberanian harus diimbangin tuh Bang biasanya. Kalau buat Bang Repai sendiri bagaimana? Punya apa enggak dengan hal kayak gitu? Kalau wapak sih aneh nggak ada. Cuman kalau dibilang turunan ada. Oh turunan nih. Kita kan nggak bisa percaya seperti itu ya. Tapi yang udah aneh alamin, setiap aneh luka kena itu selalu di hari yang sama. Hari apa tuh Bang? Aneh hari apa sih? Hari Selasa. Waduh anjing. Pasti kalau hari Selasa walaupun hampir kena tapi tetap tembus. Semua tembus ya, itu sih Allah alam. Iya betul. Tapi yang memang Bang Repai alamin ya seperti itu Bang ya. Saya alamin seperti itu karena tapi nggak pernah nggak pernah sampai parah.
Nggak parah sih. Di bagian mana bang? Abang Repai pernah kena bang? Ini pernah sih, ini pernah. Oh ini ya di bagian jidat ini itu. juga pernah kok. Kenapa tuh bang di bagian jidat tuh bang? Ini batu. Kampung Jawa kan dulu batunya banyak, kayak nggak? Kalau aneh dulu kalau ribut jarang mau berani batu ya, gue bang jangan main batu. Kalau aneh begitu, mendingan main senjata sekali. Nah iya, bang Repai dulu senjata favoritnya apa dulu sering bawa bang? Sinbad. Di berapa meter panjangnya bang? Inilah ya. Itu setiap sarapan harinya bawa gitu terus? Bawa, tapi yang bawa itu aneh bawa suruh kelas 1 dari rumah aneh nggak bawa. Udah aneh tinggal. Aneh tinggal di Gang Subur. Bawa tuh gitu tuh ya. Kalau udah pas di arena baru aneh yang pegang. Nah, itu bendanya itu selepas habis bentrok abang bawa ke sekolahan apa taruh lagi di Gang Subur? Yang bawa kelas 1 lagi. Tapi sampai dibawa ke sekolahan terus? Dibawa ke sekolah. Itu dulu senjata aneh dari Padang itu. Padang. Dikirim langsung dari Padang? Jadi ada temen orang Padang dia dari sono senjatanya aneh bayarin waktu itu. Cuman bagus senjatanya itu nggak ada yang punya emang. Tapi nggak bau sate Padang kan? Nggak. Oke, benar-benar. Makanya nih obrolan malam hari ini bersama Bang Repai ini ngeri-ngeri sedep banget dan pasti banyak banget yang pengen saya kulik nih. Makanya tetap stay tune terus di CJ Channel, jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi di episode selanjutnya. Aneh pikir tuh bukan anak sekolah, nggak tahu tuh anak Jawa. Itu melak-melak depan aneh tuh dua orang pakai topi putih aneh masih ingat. Kalau nggak salah topi sempat jatuh deh, ada sobek.